Jadi kalau Anda ditutupi, kalau Anda dianiaya, kalau Anda ditindas, Anda harus bangga juga. Jangan terus. Islam ini kan kita ini terbatas. Tadi saya di diskusi siang tadi itu gini. Ada orang miskin sekali, alhamdulillah ditraktir umroh. Sampai di Ka'bah, selama tawaf dia tidak mau bersyukur. Jadi dia mau memuji Allah, tapi bersyukur dia tidak mau. Terus yang ngajak ini, kok kamu tidak bersyukur? Udah, tuh Allah bersyukur. Kan kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur akan aku tambahi. Lah aku miskin, bersyukur tambah miskin. Asik kan mas? Islam tuh asik gitu. Soalnya kita disuruh muter terus itu. Tapi coba, SB. Jadi kalau ada ustadz bilang penderitaan itu belum tentu jelek, bersyukur kalau ada yang ditambahin. Wala in syakartum la karena aku siapa bersyukur aku tambah ya motor gue. Ayo coba gimana? Nah itu kan kita nggak boleh naif Thomas ya, itu salah satu kelemahan kata, kelemahan bahasa. Sama dengan kalau saya berdoa misalnya ya Allah, Tuhan ya Allah, terus Tuhan bilang kurang apa saya ngasih kamu? Minta doa aja berarti. Kan saya sudah ngasih terus. Coba kamu lihat badanmu. Kurang apa saya ngasih kamu rezeki? Kamu masih minta-minta loh. Gak enak loh saya sama Tuhan. Terus besoknya enggak berdoa. Kok sombong betul? So amat kamu. Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku akan aku kasih. Lebih lagi sing bener sing piye. Minta dimarahi, ya kan? Enggak minta dibilang sombong, gitu. Nah, itu kan asik gitu mas. Itu namanya kemesraan. Itu namanya kemesraan, kan begitu sama istri kan begitu. Diambung cari apa-apa. Kalau dicium katanya pura-pura, ala pura-pura. Begitu nggak cium kok nggak nyium. Lah, itu namanya kemesraan. Itu namanya kemesraan. Istri minggat. Jangan dipikir dia ingin pergi, enggak, dia ingin dijemput. Betul enggak? Betul enggak? Nah gitu. Gitu. Bener nggak Pak? Iya, ingin dijemput. Jadi asik kalau Anda bisa menikmati, karena seluruh urusan dengan Tuhan itu urusan cinta. Hanya urusan cinta. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kita ngikutin Muhammad itu urusannya karena cinta kepada Allah. Katakan wahai Muhammad, kalau memang kamu cinta kepada Allah, ikutilah aku. Jadi asal usulnya soal cinta saja. Jadi kalau kamu kehilangan pertimbangan dan dasar cinta, kamu akan bertengkar terus menerus. Nanti kamu di administrasi tersendiri loh. Jadi ada orang yang suka bertengkar itu. Kalau manusia umumnya kan dibikin dari tanah liat. Kalau orang yang suka bertengkar itu dia dibikin dari tanah sengketa. Ini kulaan nih. Jadi dulu malaikat Israel itu ngambil tanah. Itu pas tanah sengketa aja ya, rumah sakit Sumber Waras ya. Gitu. Akhirnya orangnya bertengkar terus yang nah, kalau orang Maknya ini kira-kira tanah wakaf ya. Mohon maaf Mas Yandia. Ini kan Anda sudah beres ya. Anda dengerin dong, masa gitu aja enggak mau. Untuk apa kita ngomongin bodoh amat kan di sana. Isi di dalam dirimu. Ada potensinya, ada benihnya, kan begitu. Maka perbanyaklah penerimaan daripada penolakan, perbanyaklah permakluman daripada kritik gitu loh. Apalagi sudah bersuami istri, jangan ngeritik tuh. Permakluman yang nomor satu, permakluman. Karena kita semua lemah. Istrimu tidak bisa diandalkan, kamu juga tidak bisa diandalkan.
Kamu jangan kawin karena mengandalkan istrimu, dan istrimu jangan kawin karena kamu dengan dasar mengandalkan kamu. Kita semua berdua tidak bisa diandalkan. Andalan kita berdua suami istri adalah cinta bersama kita kepada Tuhan, kan begitu? Kalau cinta kepada Tuhan, beres sampai Tuhan. Lah nek istri andalan, cantik, tambah umur, kok udah berubah. Sing lanang yang ngono, undune betul. Nggak bisa diandalkan, maka jangan mengandalkan manusia dan dirimu sendiri. Andalkanlah cinta kalian berdua kepada Tuhan. Kalau itu pegangannya beres, tua nggak masalah. Nggak masalah. Gitu loh ya. Nah, sorry. Sebenarnya tidak ada pesimisme apapun. Tadi kan kapan kita action gitu ya. Tadi kan saya sudah katakan Mas dari Maluku namanya siapa Mas Aziz ya. Saya kan sudah bilang ada masalah yang nanti dibereskan oleh pembikin masalah itu sendiri. Jadi ada petinju yang tidak perlu dipukul karena dia lelah sendiri. Akhirnya pingsan sendiri, itu ada. Loh bener Mas. Nyun sewu ya saya cerita ya. Tanggal 3 kemarin ada live MMA Mixed Martial Art antara Conor McGregor dari Irlandia melawan dia pinter menghilangkan dirinya. Bayarannya termahal yang pernah dia dapat $1 juta untuk pertarungan tanggal 3 itu. Dia sangat sombong. Dia bisa mengalahkan semua petarung, saya bisa mengalahkan semua orang di dunia. Sampai akhirnya terkenal, sampai wartawan tanya, kalau Yesus kira-kira lawan Anda berat gimana? Terus dia bilang, ya Yesus kan sudah nggak ada, kalau memang dia datang ke sini tak tendang pantatnya. Dia kan gitu. Petarung lain marah dan saya ikut marah. Saya tidak melihat dia sebagai McGregor, saya melihat bahwa di dunia ini ada orang yang kayak gini, ada kekuasaan yang kayak dia. Sombong luar biasa, merasa berkuasa, menang pemilu, sekarang bikin proyek macam-macam. Terus dia merasa benar terus ya. Dan saya berdoa, ya Allah, aku minta sekali ini hancurkan McGregor. Pagi itu. Dan sebelum pernah saya itu nonton itu sampai ngomong dulu. Kemarin tuh saya mau dia. Saya untuk pertama kalinya, saya bukan gembira dia kalah, tapi karena saya dapat optimisme dari Allah bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang sombong, bahwa Allah masih punya menghajar orang-orang yang meninggalkan. Untuk jelasnya, sebelumnya McGregor itu mengalahkan Jose Aldo. Jose Aldo itu juara 10 tahun ya, kelas di bawahnya. Jose Aldo itu dia tidak kalah, cuma dia ada teori gini, kecepatan mengalahkan kekuatan. Jadi Anda apapun, kalau Anda kalah cepat Anda bisa kalah, tapi momentum mengalahkan kecepatan. Secepat apapun, tapi kalau kamu diincar dan tentu Anda di uppercut, Anda jatuh. Meskipun Anda cepat, meskipun Anda kuat. Jadi momentum ini nomor 1. Di Quran namanya as-sa'ah. Dan Allah menjanjikan sesuatu, dia selalu mengatakan fantadiri sa'ah, tunggulah saatnya. Menurut saya itu momentum. Itu ya. Jose Aldo kalah karena momentum. Dan itu yang menjelaskan McGregor sendiri. Tapi McGregor lupa bahwa itu bisa menimpa dia sendiri. Kemudian dia harus jelas mau mengambil Rafael dos Anjos. Dos Anjos ini saya pasti menang lawan McGregor. Tapi Dos Anjos kemudian patah kakinya dia nggak bertanding. Terus yang dipertandingkan adalah Nate Diaz yang 11 hari sebelum pertandingan ditelepon dia siap. Dan diremehkan, dihina, udah dihina tak karu-karuan. Nate Diaznya, Anda tahu persiapan kan minimum 4 bulan Mas. Ini hanya 11 hari. Itu singkat kata, ternyata di pertarungan itu jelas bahwa ini si sombong ini tidak sehebat kesombongannya. Ternyata dia juga cuma mengandalkan nyelentek itu toh. Nyelentek itu kaki bet ke belakang itu toh. Itu toh andalannya. Memang dia punya momentum yang bagus kalau memukul, terutama hook kirinya gitu. Saya ingin mengatakan kepada Anda, masih ada harapan kok. Kita tidak usah putus asa. Jadi kalau ngomong keseluruhan mau, yang lebih menakutkan itu cuaca kalau saya Mas. Yang lebih menakutkan itu alam.
Kalau ISIS atau konstelasi politik atau penjajahan Arab Spring apa Yahudi Zionisme segala macam, saya optimis saja. Saya hidup bersama Allah. Tapi kalau nggak ada nasi, kalau nggak ada beras, kalau air kotor, kita bertengkar sama tetangga, gitu. Kalau anakmu mulai sakit gatel, ya harus kamu latih untuk menjadi anak yang tangguh, badannya, sel-selnya dibiasakan puasa, dibiasakan minum herbal, ya. Hatinya harus tangguh, pikirannya harus cerdas, dia harus antisipatif terhadap kemungkinan di depan, itu ya Mas. Nah, dari peristiwa McGregor tadi saya hanya ingin mengungkap kepada Anda, saya itu kan sama Allah itu, ya Allah kurang gimana tuh ya Allah, saya itu nyun sewu ya, saya enggak ada masalah kok. Anda mungkin punya kewajiban untuk agak nyelamatin saya, jangan terlalu dong kalau upload juga judul sing gak Cak Nun saja bela Ahok ono sing ngono iki. Baru halu iki. Dan aku meneng ae bapak sakarepmu. Sakarepmu, sak nyocot-nyocotmu, enggak ada masalah. Sudahlah. Saya ndak anti, saya ndak pro. Kalau anti tinggal antimu, kalau pro kau. Itu ya. Bagi saya bukan itu masalahnya. Persoalannya tidak pada orang, persoalannya adalah apa yang dia lakukan dan apa agendanya dan apa rahasianya dan siapa kuda, siapa joginya, kan begitu. Dan itu bersifat sangat dinamis, tidak statis. Dia tidak permanen, dia bisa berubah-ubah setiap saat. Itu teman sekalian. Nah, dari situ saya kadang-kadang mengeluh kepada Allah, ya Allah, sudahlah aku ini bukan saya sok gimana, apa toh yang saya minta dari Indonesia ini, apa? Saya tidak minta jabatan, tidak pernah mencalonkan diri jadi apapun, saya tidak punya perusahaan, saya tidak jadi pebisnis, saya bukan pengusaha, jadi ustadz pun saya enggak, jadi kiai pun enggak, saya tidak jadi apa-apa dan saya tidak ngambil apa-apa. Dan saya tidak mau mengambil rizki lurus, yang saya ambil dari rizki putaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak ambil apa-apa. 63 tahun umur saya dan saya tidak pernah ngambil apa-apa. Wong saya nurunin Soeharto aja saya dituduh membela Soeharto. Dan saya tidak masalah. Kalau ongkos yang aku bayarkan dengan seluruh hidupku ini belum cukup, ya Allah, katakan kepadaku, aku harus bayar dengan apa lagi untuk menyelamatkan bangsaku ini. Harus apa? Sampai aku bikin doa mohon kutukan, ya Allah, kalau engkau harus mengutukku demi membayar keselamatan bangsa Indonesia, kutuklah aku. Sampai gitu tuh saya, Mas. Coba kalau memang engkau memerlukan nyawaku, Bimas, untuk menegakkan hidupmu, baiklah, ambillah. Aku akan mintakan izin kepada Allah, kan begitu? Loh, itu tahun berapa? 94, 95. Kalau tidak terkabul bagaimana? Gitu loh Mas. Maka saya optimis saja. Begitu ada McGregor menang, yes, berarti lumayan nih, lumayan ini. Gregor hati-hati dilungkas kan, gitu kan, gitu. Nah, kalau saya melihat Anda, kan saya seperti melihat Nerdias itu, wajahnya ngiyayat dukur dididik meso. Begitu menang, cita-citanya Juragan, apakah kamu terkejut? I'm not surprised, motherfucker. Meso lumayan nih, cocok karena maknya nih. Meso ya Allah. Jadi tit begitu Anda dengar TV itu dipotong semua, dihapus semua kalau motherfucker. Dan jauh-jauh bone hancur. Bahasa Jawa Timurnya. Sampai sibuk KPI itu ngapusin. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan semua tetap berguna, Mas. Anda investatif itu bukan Anda mau dapat badi. Investatif itu Anda nambahin setoran persembahan kepada Allah. Itu namanya sajen, Mas. Bagi saya, maknya itu sajen kalau bahasa Jawanya. Sajen itu sesaji, kita mempersembahkan kebaikan kepada Allah, mempersembahkan keikhlasan kepada Allah, mempersembahkan kedamaian kepada Allah.
tanpa menghitung siapa engkau. Aku tidak tahu agamamu apa, aku tidak ngerti bapakmu siapa, aku tidak ngerti sukumu siapa, aku tidak punya hak untuk tidak menerimamu. Aku menerimamu semua dengan cintaku. Kan begitu. Terus apa yang lebih tinggi dari itu, ya Allah, kalau masih ada akan aku lakukan. Aku harus jadi gelandangan, aku jadi gelandangan. Ya tapi ojo terus ngon muda mlaku ya. Ojo nemen-nemen lah ya. Kalau sekedar jalan jadi gelandangan, saya jalan jadi gelandangan. Kamu suruh jalan di rel kereta api dari Jakarta sampai Jogja, saya jalan. Kalau Allah nyuruh, saya jalan. Demi keselamatan semua bangsa saya dan seluruh umat Islam dan umat manusia. Saya mau. Itu loh, Mas. Nah makanya saya tidak pesimis. Anda juga jangan terus tidak-tidakkan seperti itu. Semua harus kamu cintai. Orang-orang ISIS itu adalah orang-orang yang tadi Anda tanya toh, apa toh yang menyebabkan? Kalau kita ngomong optimis, kalau kita ngomong husnudon, itu karena terlalu lamanya ketidakadilan berlangsung kepada Islam. Tidak semua orang kuat menanggungnya, dan yang tidak kuat akan menjadi pemarah dan traumatik seperti itu. Dan karena mereka merasa ditindas terlalu lama, maka mereka juga. Jadi untuk melawan iblis ada 3 cara. 1, ikut iblis. Nomor 2, berlindung kepada Allah dari iblis. Nomor 3, menjadi iblis yang lebih iblis. Nah, tinggal Anda identifikasi, Anda milih yang mana tadi? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Nah, yang Anda tanyakan itu yang ketiga. Saya akan melawan iblis dengan cara saya melebihi iblis. Ngono, Mas. Itu pilihan. Jangan lupa mereka yakin loh. Mereka sangat yakin dengan yang dilakukannya. Gitu. Nanti benar atau tidak nanti urusannya. Nah, sekarang tinggal Anda yakin apa sih gak? Kalau Anda yakin bahwa Anda harus melakukan seperti mereka, ya lakukan kepada mereka. Kan begitu. Sama-sama keyakinan kok. Sama dengan kan hak asasi ini, gak apa-apa ceramah begini. Kenapa dihentikan loh? Menghentikan ya hak asasi kan? Betul enggak? Ada ceramah gini di stop. Ini melanggar hak asasi. Loh nyetop ya hak asasi ya. Ya tak gak Mas? Nyetop ya hak asasi. Apa gue? Kritik kan boleh. Nah ya aku yang kritik kok ya itu. Gitu loh. Dan kritik saya nggak usah dihalang-halangi mau sekeras apa. Kalau ngomong hak asasi, makanya saya nggak pernah pakai hak asasi. Kalau pakai hak asasi aku udah ada gini. Lalu apa aku gue hak tidur di rumah. Gue bujuk kata apa-apa no. Mak iya aneh dia. Sosialum ini. Emangnya nggak berat tinggal istri terus, kamu itu ya agak setoleran lah sama saya. Jangan sok-sok asasi. Kalau pakai asasi aku udah di sini malam ini, aku di rumah. Tak wolak balik. Gitu Mas. Oke ya. Jadi alhamdulillah saya optimis sama Anda semua. Anda adalah bagian dari terbitnya fajar masa depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu yang selalu gagal dalam percintaan, maka kata apapun yang pernah kau dengar yang dilawan oleh kebanyakan orang, misalnya ketidakadilan, penjajahan, pertindasan, eksploitasi, diskriminasi, pembodohan, kriminalisasi, kata-kata yang sejarah mengutuknya, semua itu adalah musuhnya cinta. Akseptabilitas, kadar untuk diterima oleh siapa? Rakyat menerima darimu 3 hal, yaitu sogokan sebelum pemilihan, kebingungan oleh langkah-langkah kekuasaan, kemudian
penderitaan yang tak menentu dan berkepanjangan. Perbodohlah rakyatmu agar mereka tidak mengerti perbedaan antara baik dan buruk kekuasaanmu. Benar atau salah pelaksanaan tugas-tugasmu, biasakanlah masyarakatmu untuk mengkonsumsi kejahatan-kejahatanmu. Selalu jaga agar mereka mampu bertahan oleh tekanan kejahatanmu. Nanti akan lewat suatu jangka waktu di mana mereka akan bukan hanya menerima kejahatanmu, bahkan berkesimpulan bahwa itu adalah kebaikanmu. Jangan pernah membiarkan keadaan yang perkembangannya akan memperjelas apakah yang kau pimpin itu kerajaan ataukah republik khilafah. Persemakmuran keluarga, persaudaraan atau rumah tangga. Tidak ada yang baku, negara yang pengertiannya sangat tertentu saja bisa digeser pelan-pelan menjadi bukan lagi negara. Bukanlah di negara rakyatmu ini sendiri tak ada negara, karena yang hadir adalah pemerintahan di atas tanah air dan rakyat yang tak punya raiyah, tidak punya kedaulatan. Sebarkan pengertian bahwa memang beginilah berkeluarga dan berumah tangga. Kalau jumlah orangnya ratusan juta, tidak bisa sebagaimana keluarga-keluarga kecil di rumah-rumah. Kuncinya adalah akseptabilitas. Titik beratnya tidak harus apakah kerjamu bisa diterima, tetapi pada rekayasa agar rakyatmu selalu menerima apapun saja yang kau suguhkan. Bukan jenis minuman apa yang kau tuangkan, tapi bagaimana gelasnya kau bikin bisa menerima jenis minuman apapun. Bukan jenis minuman apa yang kau tuangkan, tapi bagaimana gelasnya kau bikin bisa menerima jenis minuman apapun. Itulah kekuasaan. Apalagi khilafah masih sangat cair, masih terbuka beribu kemungkinan untuk diaplikasikan menjadi apa saja sesuai dengan keperluan kekuasaanmu. Masyarakatmu baru sibuk berdebat soal kemenyan, bid'ah atau tidak, kuda lumping, telunjuk tahiyat, kenduri dan kehalalan daging anjing masih terlalu jauh untuk memadat ke diskusi khilafah. Zaman dulu, Cak Sot pernah menguraikan tentang 4 skala pernikahan, rumah tangga dan keluarga. Allah dengan makhluk-makhluk ciptaannya, umat manusia yang dihalifahkan dengan alam semesta, pimpinan suatu negara dengan rakyatnya, serta laki dengan perempuan. Bagaimana umat manusia, pemimpin negeri dan lelaku berlaku sebagai suami, rujukan nilai dan tarikat manajemennya adalah perilaku Allah sendiri kepada makhluknya. Berbulan-bulan di Patang Puluhan, dulu Marquesot mentemakan hal itu dalam perbincangan dengan teman-teman. Dielaborasi dengan berbagai kelengkapannya hingga detail dengan asosiasi dan kontekstualisasi ke berbagai macam situasi dan keadaan. Bahkan hampir semua hal dalam kehidupan sesungguhnya adalah pernikahan dan kekeluargaan itu wacana dasarnya. Prinsip yang paling mendasar adalah cinta, percintaan, dan mencintai. Jagat hubungan Allah dengan semua makhluknya, manusia dengan alam hunianya, pemimpin dengan rakyatnya, serta suami dengan istrinya. Hulu hilirnya adalah cinta, percintaan, dan mencintai. Apapun saja yang berlangsung di dalam perhubungan kekeluargaan dalam berbagai skala itu,
pemenuhan kewajiban, dibukanya pintu hak, penyejahteraan dan keadilan, perasaan dan harta benda, politik dan kekuasaan, pembangunan dan perekonomian, ilmu dan teknologi, pengetahuan dan perdagangan, apapun saja, nyawanya adalah cinta, percintaan dan mencintai. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah agar menyampaikan kepada umatnya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Urusan utama kehidupan ini adalah cinta, percintaan, dan saling mencintai. Maka kata apapun yang pernah kau dengar yang dilawan oleh kebanyakan orang, misalnya ketidakadilan, penjajahan, penindasan, eksploitasi, diskriminasi, pembodohan, kriminalisasi, korupsi, dan deretlah hingga ratusan kata-kata yang sejarah mengutuknya, semua itu adalah musuhnya cinta, percintaan, dan saling mencintai. Allah menciptakan dan memimpin makhluk-makhluk kekasihnya, para pemimpin bangsa dan negeri pemimpin rakyat kekasih mereka, umat manusia memimpin alam kekasih yang sangat dibutuhkannya, juga para suami memimpin istri kekasihnya, dengan segala hubungan timbal balik sebab dan akibatnya, dialektika kewajiban dan haknya, kebutuhan dan kedermawanannya, alam semesta, negeri dan negara, keluarga dan rumah tangga adalah medan cinta. Gelombang dinamis kegiatan saling mencintai, ini adalah salah satu tema yang dulu membuat teman-teman sangat dekat dengan Marquesot. Ada era di mana Marquesot mengeluh, tapi siapa yang mau mendengarkan semua ini? Sudah puluhan tahun menggambar kisah cinta alam semesta dan kehidupan. Tetapi tiupan angin yang berhembus dari ruang kosong ke ruang hampa, tak seorang pun, tak sebuah institusi ilmu pun, tak sebuah aktivisme kemanusiaan dan kebudayaan pun pernah merasa tersentuh olehnya. Bahkan di abad ini, umat manusia sangat romantis setiap mendengar kata kemanusiaan, baik sebagai paham ilmu, ideologi ataupun wujud karya-karya lainnya. Dan romantisme kemanusiaan itu batal begitu disebut kata Tuhan. Humanisme harus dipahami dengan mengandaikan tidak ada Tuhan, sebab begitu Tuhan dilibatkan, ia bukanlah humanisme, melainkan teologi dan teosofi. Di abad 20 dan 21 ini, manusia mengada karena dirinya sendiri, mewujud atas inisiatifnya sendiri, memanifestasikan dirinya atas asal-usul ciptaannya sendiri. Manusia menciptakan dirinya sendiri, sehingga puncak pemahaman idenya adalah humanisme. Baru berapa tahun kita paparkan dan kita mengeluh karena tak ada yang peduli? Sudahkah kita menghitung sejak berapa abad yang lalu Allah menghamparkan firman-Nya secara jelas, terang benderang dan indah? Adakah yang benar-benar memperdulikannya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.